Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah zat yang maha hidup, yang tetap hidup, yang awal dan yang memulai segala sesuatu, yang terdahulu dan tiada yang mendahului. Atas karuniamu yang agung dan kemurahanmu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Kami berlindung kepadamu dari godaan dan bujukan iblis syaiton dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Kepadamu kami memohon bimbingan agar aktivitas keseharian kami mendekatkan diri kami kepadamu. Wahai Tuhan pemilik segala kebesaran dan kemuliaan, ya Allah Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Peki Zamrud yang disayang Allah Subhanahu wa taala, selamat malam ayyuhal mukminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terminologi manusia dengan sebutan An-Nas, Al-Insan, dan Bashar. Nah, malam ini kita akan lanjut juga masih berbicara tentang manusia secara fisik. Kita kasih judul derajat dan sebutan manusia secara fisik dalam Al-Quran. Seperti kita pahami bahwa Adam adalah manusia yang sudah dihukumi sebagai manusia yang menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana yang diterangkan di dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 30 sampai 34. Adam diciptakan dari banyak unsur molekuler di alam semesta atau malaikat yang mau dicampur. Dan Adam diajarkan memahami semua nama, semua isim, dan juga berpengalaman menjadi semua nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Merujuk kepada surat 41 ayat 53 bahwa ayat-ayat Allah itu ada di cakrawala, juga ada di dalam setiap diri. Maka tubuh manusia pun adalah gambaran atau miniatur dari alam semesta itu sendiri. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di segala ufuk cakrawala dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Nah, berbicara tentang sebutan atau tingkatan atau derajat, nah, bisa derajat, bisa tingkatan, sebutan manusia secara fisik di dalam Al-Quran. Adapun informasi Al-Quran tentang derajat atau tingkatan atau proses penciptaan tubuh fisik manusia disebutkan menggunakan 11 istilah.
Jadi ada 11 kata atau istilah yang digunakan dalam Al-Quran dalam proses penciptaan tubuh manusia. Ya, Ibu ingat 11 ya. 11 sebutan banyak juga, Bu. Ya, yang pertama menggunakan istilahnya sowaro. Kemudian menggunakan kata-kata kolaba. Yang ketiga dabah. Yang keempat an'am. Yang kelima badan. Badan. Sayang. Yang keberapa, Bu? 6 sekarang. Oh, yang keenam itu asaro. Yang ketujuh solaya. Yang kedelapan jasama atau jisim. Yang kesembilan jasada, jasad. Yang kesepuluh mazako. Dan yang ke-11 anas, anasa ya. Sowaro, kolaba, dababa atau dabah, naama, an'am, asaro, solaya, jasama, jasada, mazako, dan nasa atau nasasa. Ya, ada 11 proses, derajat atau tingkatan sebutan tubuh manusia. Nah, penempatan dan penamaan nama tubuh fisik di atas itu tentunya memiliki makna yang berbeda-beda sekaligus menunjukkan posisi dan derajat masing-masing secara fisik. Jadi fisiknya aja ada tingkatan derajatnya gitu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu dari 11 tingkatan yang tadi. Yang pertama yaitu menggunakan istilahnya sowaro. Ya, sowaro itu secara bahasa artinya merobohkan, berbunyi, miring, motong, dihiasi, yang wangi, harum, membentuk, bagus gitu. Itu makna sawaro. Jadi ada kata-kata membentuk dan juga bagus atau membaguskan. Kita lihat di dalam Quran sebagai konsep. Sawaro itu menerangkan proses pembentukan tubuh manusia di dalam rahim. Ya, ulangi berbicara tentang sawaro. Jadi sawaro itu menerangkan pembentukan tubuh manusia dalam rahim. Nah, itu menggunakan kata-kata sawaro ya. Kita lihat misalnya di surat 3 ayat 6 ya. Sebentar saya belum share ayatnya ya. Hmm. Share screen. Nah, sudah muncul ayatnya Bapak Ibu? Halo? Sudah. Nah ya. Surat 3 ayat 6. Silakan Ibu Tini yang absen ya. Mana Ibu Tini menghilang? Mute. Oh, Mas speakernya masih di enggak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 ayat 6. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Huwaladzi, dialah yang yusawiru membentuk. Nah, yusawiru diartikannya membentuk. Dialah yang membentuk kamu fil arham dalam rahim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang Dia kehendaki.
Sawwaro yusawiru artinya membentuk. Hmm. Jadi sawwaro itu menerangkan proses pembentukan tubuh manusia di dalam rahim. Rahim. Oke, satu. Berikutnya, sawwaro juga menerangkan pembentukan dan juga penyusunan organ tubuh. Ya, sawwaro juga menerangkan proses pembentukan dan penyusunan tubuh. Di mana kepala, di mana pundak, di mana lutut, di mana kaki. Ya, nah, proses penyusunnya, Bu. Jadi jangan tumpang tindih. Ntar kaki di kepala ribet urusannya. Kuping di kaki. Wah, salah kan? Ini juga menggunakan istilahnya sawwaro namanya. Ya, kita lihat surat 7 ayat 11. 7, Saya lanjut dulu 11. ya. Baik. Surat 7 ayat 11. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam, lalu kami bentuk tubuh. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Walaqad khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu. Summa, kemudian sawwaro, ada kata-kata sawwaro. Summa, kemudian sawwarnakum, lalu kami bentuk tubuhmu. Bentuk tubuhmu. Jadi sawwaro menerangkan proses pembentukan sekaligus penyusunan tubuh manusia. Lihat 82 ayat 8. Ya, lanjut saya dulu ya. Surat 82 ayat 8. Dalam bentuk apa saja yang dia kendaki, dia Nah, coba dari menyusun. sebelumnya, Bu. Ya, baik. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakanlah kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang Nah, dalam dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki dan dia menyusun tubuhmu. Nah, fi ayyi suratin sawaro nih yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. 7 lapis lah, Bu. Dari Hmm. mulai kulit masuk ke dalam, ada dagingnya, di dalam daging ada lagi saraf-sarafnya, di dalam saraf ada ototnya, di dalam otot ada pembuluh darah, terus sampai ke tulang, tulang ke sumsum. Nah, itu kan 7 lapis. Nah, itu kan nggak salah tuh. Lah, kalau tulangnya di luar kan urusannya jadi ribet nih. Atau jantung nggak masuk di dalam. Ya, jantung pindah kemana? Semuanya sudah dibentuk sempurna oleh Tuhan itu. Di mana jantung, di mana paru-paru, di mana tulang, ya di mana gitu. Nah, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja fi ayyi surotin. Nah, surotin dari kata sawaro. Jadi sawaro menerangkan proses pembentukan dan penyusunan tubuh manusia dengan sempurna. Nah, sawaro juga menerangkan bentuk rupa. Bentuk rupa. 7,8 miliar manusia di dunia, Bu. Ada yang sama persis nggak wajahnya, Bu? Sesama-samanya persis, tapi ada bedanya tetap. Sesama-samanya persis, sepersis-persisnya sama, kembar dah katakanlah, Bu. Iya, Tetap masih ada bedanya gitu. Enggak seperti fotokopi, enggak. Kalau fotokopi kan sama tuh. Makanya ketika kita diperiksa wajah tuh kalau masuk ke imigrasi, ke bandara kan, pasti wajah kita. Nggak ada yang serupa. Ya gitu. Nah, sawaro juga itu menerangkan tentang bentuk rupa itu sendiri. Dan bentuk rupa nggak ada yang sama. Walaupun sekian miliar gitu. Ya, karena Allah lah yang membentuk rupa gitu. Jadi sawaro menerangkan bentuk rupa. 5924.
Nah, kalau begitu sekarang saya persilakan Bu Aka untuk banyak membacakannya, Bu. Makasih Bu Tini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, dialah Allah yang menciptakan, yang menciptanya dia, yang mengadakannya dia, yang membentuk rupanya dia. Iya. Kalau Ibu Aka mau membuat karya sebuah lukisan, oke, ide gagasannya, penciptanya siapa? Yang punya Yang gagasannya Ibu Aka. ya Oke, bahan bakunya, kanvasnya, kayunya, koasnya, catnya dari mana? disiapin vendor yang lain ya Kang. Yang lain yang nyiapin, bukan Bu Aka sendiri yang bikin kan? Iya, Yang membentuk rupa Bu Aka lagi gambarnya. Manusia tapi tetap menciptakan, tetap tapi pakai nggak bisa. contoh. Allah itu diborong semua, dia yang menciptanya, dia yang mengadakan bahannya, dia yang membentuknya gitu. Kalau manusia ya kadang bukan kadang-kadang butuh yang lain untuk bisa membuat sesuatu. Dialah yang membentuk rupa gitu. Dan rupa itu nggak ada yang sama lagi. Adik kakak beda, kembar aja beda ya. Entah Ya, gimana rumusnya apa nih Tuhan tuh. Tuhan kok sidik cerdas jari banget. aja beda ya. Ya, Nggak ada yang sidik jari nggak ada yang sama. Padahal 7 miliar lebih, Bu, hampir 8 miliar nggak ada yang sama sidik jari kok bisa ya? Ini Allah tuh kok cerdas banget ya, Bu ya? luar Ih, biasa. luar biasa nih Tuhan ini pinter. Pinter banget. Hebat nih. Luar biasa. Nggak ada yang sama gitu. Nah, musawwir itu yang membentuk rupa. Ya, gitu. Juga ada di surah 64 ayat 3. 64 ayat 3. Sawwaro. Silakan Bu Aka. Oh lanjut Bu ya, terima Ya, kasih Bu Tini. ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu, dan hanya Allah lah kembalimu. Nah, sawwaro. Sawwaro itu dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu. Diharap, ditetep, siep, disawang, ditukang, lenjang, ditilik, digigir, lengik. Bahasa Yang Maaf, Indonesia. artinya, Pak. Nggak ngerti. Barang Sunda tapi nggak ngerti. Ya, maksudnya itu proporsional, Bu. Hmm. Ada yang diciptakannya tinggi, ada yang kurang tinggi, ada yang langsing, ada yang sedikit langsing, ada yang semuanya pantas gitu. Iya, gitu. Nah, itu namanya sawaro, Bu. Nah, sawaro juga dalam ayat yang lain diterangkan atau diartikan atau diterjemahkan sangkakala. Sang sekolah. Sangkakala. Coba lihat ayatnya. 673. Surat 6 ayatnya 73. Bu Aka karena nggak banyak jadinya silakan lanjut aja Bu. ya terima kasih Bu Tini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan, jadilah, lalu terjadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangka kala ditiup. Dia mengetahui yang goib dan yang nampak. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Apa artinya, Bu? Sangka kala itu di waktu sangka kala ditiup. Coba lihat ayat dari atas. Dialah yang menciptakan langit. Ayat dirinya apa? Pikiran, Pikiran. menciptakan Dan pikiran bumi, dan rasa. perasaan. Dia menciptakan langit dan bumi dengan al-haq. Al-haq itu juga Quran. Ya, Ya, jadi ada proses penciptaan langit dan dan bumi, bumi, pikiran dan perasaan. perasaan.
Dan benarlah perkataannya di waktu dia berkata, jadilah lalu terjadilah. Terjadilah Terbentuklah pikiran, terbentuklah perasaan. perasaan Dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. ditiup. Maksudnya apa ya, Kang? Berarti logika itu atau proses terbentuknya pikiran dan perasaan atau logika lah istilahnya, Bu. Mm-mm. Proses terbentuknya logika itu harus lewat suara. Oh, Suara, sowaro, visur, suaro. Suaro itu ya suara kalau bahasa kitanya, Bu. oh gitu. Iya, proses terbentuknya pikiran dan perasaan atau proses terbentuknya logika itu bisa melalui suara Hmm. atau sowaro gitu, Bu. Coba contohnya ginilah. Mm-mm. Ibu punya tanaman di rumah ya. Mm-mm. Tanamannya sama, Bu. Bibitnya sama, 10 biji, 10 bibit biji kacang apalah gitu. Kacang ya misalnya biji-bijian. Biji yang sama dibikin 10 tempat. Jangan 10 kebanyakan. 5 lah. Mm-mm. Nah, setiap bibit disimpan di satu ruangan. Mm-mm. Oke. Ya, Nah, setiap hari dikasih musik, dikasih suaro namanya, Bu. Mm-mm. Yang satu musiknya dangdut, satu musiknya rock, satu musiknya klasik, satu musiknya musik Gamelan. gamelan. 10 musik, Bu. Terakhir dikasih musik. Musiknya berupa suara ayat-ayat Quran, Bu. Rotal lah. Mm. Coba lihat, pertumbuhannya sama apa beda, Bu? Belum pernah ngeliat, tapi logikanya pasti Al-Quran. Ya, Oh, berarti mesti eksperimen masing-masing. Hmm. Ya, beda lah. atau gini yang gampang, yang gampang. Misalnya ibu guru masuk ke dalam kelas, langsung menyampaikan materi tanpa prolog, tanpa pembukaan, tanpa aba-aba. Langsung aja masuk ke kelas. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tanaman. Buka bukunya halaman sekian. Langsung, Bu. Jreng aja, Bu. Nah, yang satu, gurunya masuk ke kelas, dia baca salam, dia sapa anak-anak, apa kabar semuanya. Kemudian sebelum belajar, dia perdengarkan musik, Bu. Sering gitu. Hmm. Nah, sambil ada musik, kemudian dia membuka pelajarannya. Sama nggak reaksinya, Bu? Beda. Beda ya, ya, membangun Nah, ambience ya. begitu. Berarti Hmm. suara juga mempengaruhi pikiran dan Hmm. juga perasaan. Hmm. Hmm. Oke. Ya, orang yang sering mendengar musik rock cadas, apa rock cadas tuh? Musik rock yang keras, Bu. Pikiran perasaannya gimana? Duk 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 gitu kali ya. Ya, pasti akan seperti itu, Bu. Jadi keras kan? Mentalnya itu, keras gitu. Dikasih musik cianjuran, ngantuk. Nah, dikasih musik klasik, misalnya apa namanya itu, Beethoven, apa? Beethoven. Mozart. Beethoven. Beethoven. Itu kan jadi semangat tuh kan? Karena suara itu mempengaruhi pikiran dan perasaan. Menstimulasi ya, Kang ya. Jadi Menstimulasi. menstimulasi. Bahkan sekalipun kita tidak mengerti lagunya, tapi mendengar iramanya, iramanya irama melo, Bu. Bisa mewek nggak, Bu? Iya. Ya, ya. Karena cuma dengar iramanya musiknya aja. Nah, berarti pikiran dan perasaan juga banyak dipengaruhi oleh suara, Bu. Hmm. Hmm. Gitu ya. Oh, iya, iya. Nah, begitu maksudnya. Bukan Hmm. maksudnya sih. Salah satu maknanya, Bu. Hmm. Dan Iya, iya. kalau begitu berarti suara juga mempengaruhi terbentuknya sel-sel tubuh kita, Bu. Oke. Tubuh, sel tubuh kita menjadi rapi, menjadi tersusun dan nyaman. Juga suara bisa jadi sebaliknya membuat sel-sel tubuh kita berantakan, Bu. Kalau musiknya kacau tuh. Hmm. Hmm. Ya. Dulu pernah ada cerita, ada berita di internet itu, ada orang yang kemudian
bunuh diri setelah mendengarkan satu musik, Bu. Hmm, hmm, Bisikan ya. Musik itu ternyata mempengaruhi pikiran hmm. dan efeknya bukan banyak. Ada beberapa orang yang setelah mendengar musik itu bunuh diri. Ada yang begitu, ada yang membuat tenang, ada yang, nah, itu berarti suara itu juga berpengaruh terhadap perbentukan sel-sel tubuh kita, sel otak kita. Iya, iya. Hanya di sini ayatnya, Sangkakala dialah itu. yang menciptakan langit bumi dengan al-haq. Dan benarlah perkataannya di waktu. Dia berkata, jadilah, maka terjadilah. Ini ada proses nih, ada proses pembentukan di sini nih. Di tangannya lah segala kekuasaan di waktu dia meniup sangkakala. Nah, sangkakala itu dalam bahasa Arabnya suwaro sur yauma walahul mulku yauma yunfahu fis suri suwaro suri sama Bu. Suri dari kata sowaro suara. Hmm. Ada lagunya tuh. Suara dengarkanlah aku. Apa kabarmu? Nah, dan seterusnya lagunya begitu. Hmm. Iya. Suara itu memang ada pengaruhnya. Ya, termasuk kata-kata. Kita nerima telepon nih. Salam dengan Ibu Tini. Oh iya, selamat ya Bu ya. Ibu dapat penghargaan. Apa rasanya Bu? Tenang. Wah, itu kan suara Bu. Ya. Misalnya, ada dapat telepon lagi. Ini dengan Ibu Tini betul. Ada kabar duka dari Anu. Nah, gitu. Suara tuh pengaruh gitu. Hmm. Makanya ada orang kemudian mengambil profesi menjadi motivator. Hmm. Hmm. Motivator kan suara, Bu, bersuara kan? Iya, iya. Dan itu mempengaruhi pikiran dan perasaan orang lagi gitu. Begitu Bapak Ibu. Halo. Halo. Begitu ya. Nah, jadi anjuran. Anjuran ketika terjadi proses pembentukan bagi sang ibu terutama nih. Apa tadi suara itu maknanya berkaitan dengan Mempengaruhi, tubuh manusia apa Bu? mensimulasi, Suara itu? Enggak mensimulasi berkaitan dengan tubuh manusia, suara itu apa tadi artinya? Yang pertama apa? Bentuk rupa, Ya, pembentukan sawaro rupa dan menerangkan pembentukan tubuh. Mm-mm. Sawaro menerangkan proses penyusunan tubuh. Mm-mm. Dan juga proses penyempurnaan tubuh. tubuh. Nah, sehingga nih dianjurkan Oh, ketika gitu. ketika terjadi proses pembentukan tubuh manusia kan di rahim tuh tadi ya. Nah, berarti ini berkaitan dengan siapa nih? Yang punya rahim siapa, Bu? Ibu Ibu. harus dapatkan apa stimulasi Berarti yang ini positif lebih ya, so. gitu. Berarti anjuran ketika terjadi proses pembentukan sang janin bayi di dalam rahim ibu, maka ibu itu dianjurkan untuk bernazar. Berarti antara 1 bulan sampai 4 bulan itu kan pembentukan yang paling paling penting itu kan 1 sampai 4 bulan kan? 4 bulan itu udah Mm. jadi. Nah, ketika terjadi proses pembentukan itu, maka seorang ibu dianjurkan untuk bernazar. Bernazar itu, Bu. Ya, Ya. kalau ibu punya adonan, adonan nih, ini ini si adonan mau dibikin rupa apa, Bu? Kan kembali ke pola pikir, mindset, Iya, pikiran, dan perasaan si si yang Ibu. memegang adonan kan? Hmm. Nah, kadang-kadang ibu suka cuek aja, ya kumaha jadinalah kumaha geletuk nawe gitu. Enggak, mesti dinazarkan. Di apa Saat, ya di dinazarkan tuh diniatkan ini bayi mau jadi apa gitu, Bu. jadi pola pikir kita yang mendrive kita ini ya, apa? Mendrive pembentukan ini juga ya. Pembentukan itu karena semuanya kan berpengaruh. Suara hati ibu, pikiran ibu, perasaan ibu itu kan connect ke dia gitu. Ya, coba kita lihat ayatnya ya. Ayatnya kayak orang Palembang aja. Ayatnya Ibu surah berapa Bu ayatnya Bu?
Surat Ini 3 ayat 35 sampai 37. enggak aja lagi memikirkan ini Kang, betapa sangat sangat fundamental, sangat strategik peran ibu di dalam konteks seperti ini Betul. yang akan menentukan apa ya awal dari pembentukan the next generation gitu ya Kang, Iya, gitu. ini kan proses penciptaan generasi ini. Iya, Makanya jadi ibunya mesti sebelum nikah tuh mesti ada ya pendidikan dulu selama 6 bulan minimal tuh yes, supaya paham gitu. iya. Nah ini kelihatannya Kang, kalau jadi maaf nih saya dari dulu mikirin hal ini nih Kang, gitu ya. Pertama kan ibu sebagai apa istilahnya penentu 80% the next generation. Apalagi sekarang dari sini aja sudah sedemikian fundamental pembentukan itu gitu. Eh, Sejauh mana sih seperti ini itu apa namanya disosialisasikan kepada ibu karena apa kepada ibu calon ibu dan sebagainya karena ini kalau kita salah melakukan afirmasi ya kandungannya itu bisa mestinya jadi aset jadi liability sih karena cara berpikir kita ke situ kurang ini maksud saya gini, eh, ada ininya nggak sih saya sejauh ini belum melihat ya ini barangkali saya apa eh, kurang menyimak belum terlihat saya belum melihat ada gerakan-gerakan yang sedemikian masif bahwa kalau kita bicara human capital atau apa namanya manusia itu betul-betul diawali dari sini gitu loh sehingga kesadaran penuh buat eh, apa eh, wanita akan tanggung jawab dan proses ini mulai dari proses pembuahannya sendiri gitu ya Kang mestinya kan ada kesadaran seperti itu ya Kang Proses ya, pilih pasangan kali, Bu. Iya, iya ya ini kan pasangan buahannya gitu kan ya ini Itu tuh sampai ini ini sampai prosesnya segala macam bahwa ini punya sekali kita awalnya itu belum begitu baik itu kan bisa menimbulkan permasalahan yang keberlanjutan gitu. iya ini Ada kan PR gitu. Ibu Tini bagaimana supaya hal ini tersampaikan gitu Bu. Nah iya, oke. Kalau maaf Bu, kalau dulu dulu di PKK ada Bu. Di PKK tuh kan di setiap provinsi itu ada pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Dulu ada Hmm, dari Bina Keluarga Balita, tapi nggak terlalu dibentuk dari awal kayak gini. Paling iya, udah lahir. saya, Iya. saya kebetulan suka ngamatin gitu karena eh, apa namanya suka ya eh, ketika mengandung aja kan itu kan sudah betul-betul sudah ada tanggung jawab gitu ya. Mm-mm. Ketika ini belum banyak yang belum tahu gitu ya, sehingga kan belum bisa mengambil mengambil tanggung jawab, memiliki mindset yang mendukung dan mengambil tanggung jawab sepenuhnya ya sadar akan sepenuhnya bahwa saya mengandung bu apa mengandung di rahim ini titipan Allah yang saya harus pastikan eh, bisa melanjutkan generasi yang lebih baik berikutnya gitu kan sehingga segala macam perilaku kita sebagai ibu itu betul-betul harus dipertimbangkan dampaknya gitu kan Hmm. kesadaran penuh akan Itu tugas peran dari kita. ini gitu kan Iya. Ya anyway udah. Kita pikir sama-sama. Mudah-mudahan kan apa yang kita pikirkan tersimpan datanya di alam semesta. Nanti ada orang yang mengambil ide itu dan dia mengeksekusinya, Bu. Mungkin nggak Hmm. sekarang, mungkin Amin, besok amin. bisa kan. Ya, Tapi setidaknya kita menggaungkan dulu nih hal ini. ya, betul. Ya, Ya, ya. Gaungkan, Siap, Bang. disampaikan, diungkapkan. Lama-lama kan terdengar dan bisa jadi syukur-syukur udah jadi sampai ke Perda kan ke apa namanya Ya. ke Kepres ya supaya ini ibu hamil diperhatikan nih gitu. Di iya. posyandu kan Nah, ada tuh di posyandu. Iya kan belum optimal gitu. Ya, betul sih belum belum. Ya kan sekedarnya aja ngasih ngasih apa namanya contoh Makanan makanan tambahan contoh gitu kan. makanan itu aja kan. Tapi kan Ya, secara spiritualnya intinya belum ya nih.
Iya, belum gitu. Esensinya itu Esensi penyuluhan kepada ibu hamilnya betul. gimana supaya dia juga paham apa yang mesti dilakukan gitu kan gitu. Iya, iya. Nah, kayak Yang gitu. yang Ya, Pak, sudah lama itulah. yang sudah lama saya berpikir uh, adalah kesadaran dan kebanggaan ibu menjadi ibu gitu. Itu kan beda Mm-mm. ya. Itu Iya, yang betul-betul karena kesadaran itu akan membangun sebuah tanggung jawab gitu ya. betul Untuk betul. bisa ini gitu loh. Jadi kadang-kadang kan saya suka gini. hmm, Banyak apa nih aktivitasnya? Hah, ibu rumah tangga gitu ya. Hah? Iya, nggak ada rasa Tapi bangga ya. mengecilkan peran itu gitu kan gitu. Jadi Padahal saya itu kan bilang peran yang sangat luar sangat luar biasa biasa sebetulnya. gitu kan. Luar Nah, biasa. Biasa di luar. iya, saya suka tanya uh, dalam dalam obrolan seperti itu, Bu, saya bilang, waduh itu uh, apa namanya tugas yang sangat luar biasa ini ya. Akhirnya kan saya suka ngelihat memang ada genuinely memang mengambil tanggung jawab ini sebagai sebuah panggilan gitu ya. Tapi juga ada uh, mengambil tanggung jawab ini sebagai keterpaksaan ya. Jadi dia mengambil fungsi sebagai ibunya itu juga kayak main-main gitu kan, main-main Iya. gitu kan. Itu kan berdampak pada ininya ya, kepada pola Iya. apa di perutnya sampai pola asuhnya. Jadi Iya, memang bahkan ada ibu yang tidak tidak siap nerima dengan kandungannya gitu. iya gitu ya. Itu kan berdampak kepada pertumbuhan si janin bayinya. Betul, betul. Jadi ya itu tadi gerakan kita, ayo kita gerakan apa biar apa namanya bangga dan happy dan merasa menjadi menerima amanah besar. Kalau kita merasa bangga kan energinya beda ya, Iya, tapi bukan karena mau dijanjiin 6 juta kan kalau hamil kan bukan itu kan. bukan? Bukan. Jadi merasa bangga dan apa ya bersyukur dapat amanah gitu kan beda ya. Iya. Ya kesadaran Itu itu kan tanggung tanggung jawab mulia sebetulnya. Dia kan ya, akan melahirkan generasi gitu. ya. Itu kesadaran ini yang mungkin mungkin sudah banyak yang sadar, tinggal mobilisasi tingkat kesadaran ini aja kelihatannya dan eh, membawanya ke dalam satu konsep yang satu pola pikir yang konstruktif ya. Kenapanya Iya. nih? Kenapa sih kita begini? Kenapa sih begitu gitu loh? Sehingga Iya. pertanyaan kenapa itu bisa membangunkan ya, memanggil kesadaran itu ya kali ya. Iya, betul. Ya, maaf ini saya bersemangat banget soalnya sesuatu yang suka saya mikirin nih gimana ya caranya begini-begini. Ya anyway, Iya. baik, Oke. punten. Oke, kita ke ayatnya lagi ya. Ya, Oke, silakan. Ini sampai 37 ya. baik. Tadi masih terusin Bu Aka aja ya karena ini Yang lain Bu, udah. kasihan. Hmm. Ada yang belum di absen Bu. Oh ya, baik. Kalau begitu Ibu ini, enggak, saya udah nulis di absen di kertas saya supaya nggak ada yang kelewat nih. Bentar, Ibu. Ibu Leni aja yang membacakan ya Bu Leni. Mangga silahkan Bu Leni. Siap, Ibu. Terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Lanjut, 36-nya dulu. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada syaitan yang terkutuk." Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik.
dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Oke, kita mundur lagi. Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau." Nah, ini ayatnya. Idh qalatim ro'atu Imron. Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, ini nazartu. Sesungguhnya aku bernazar. Sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau." Apa nazarnya? Bahwa anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat. Apa bahasa Arabnya? Ini nazar tulaka ma fi batni muharroron. Jadi istrinya Imron itu ibunya si janin tadi. Imron punya istri. Istrinya dipanggil Ibu Imron. Ya, namanya siapa, Bu? Nggak tahu, pokoknya Ibu Imron aja. Jadi ketika Ibu Imron, istrinya Imron mengandung, dia bernazar bahwa anak yang dalam kandunganku itu menjadi muharroron. Diartikannya di sini menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat. Muharroron. Ibunya Imron atau Ibu Imron ketika hamil bernazar bahwa anak yang dalam kandungannya menjadi muharroron. Pertanyaannya, muharroron artinya apa, Bu? Bayang Ya. soleh. Nah, kalau lihat terjemahan, muharroro dari kata haroro, artinya bebas. Muharroro itu berarti anak yang bebas, merdeka, lega, lapang, leluasa, apalagi namanya. Lebih ke situ, lebih ke merdeka sih. Iya. Kalau kata kerjanya membebaskan, melepaskan, memperlepas, Bu. Banyak. Lebih kepada merdeka gitu. Jadi gini kalau diterjemahkan. Ketika istri Imron mengandung, dia bernazar. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang merdeka. Merdeka belajar, inovatif, inisiatif, produktif, dan tip-tip yang lain, Bu. Itu makna muharoro. Kreatif, inovatif, aktif gitu, Bu. Itu maknanya muharroron karena berkaitan dengan kebebasan, berkaitan dengan kemerdekaan, Bu. Mengapa demikian? Karena setiap insan, setiap manusia diciptakan itu sudah dengan bakatnya masing-masing, karakternya masing-masing. Maka izinkanlah atau biarkanlah setiap anak menjadi dirinya sendiri. Kun anta. Kun anta itu jadilah dirimu sendiri. Nah, kadang-kadang yang terjadi karena ambisi dari kedua orang tuanya. Anaknya sebetulnya dilahirkan dengan bakat banyak ngomong. Banyak, banyak ngomong kalau nggak jadi orator, jadi menteri penerangan, jadi pengacara, jadi guru, jadi motivator, apalagi yang kerjanya banyak ngomong, Bu. Hmm. Sementara
Sementara bapak ibunya ingin anaknya jadi dokter, gimana Bu? Iya, artinya tidak menjadi dirinya sendiri, Nah, iya berarti si ibunya tidak bernazar anaknya menjadi muharroron, merdeka. tidak merdeka. Dan kadang-kadang anak kan nggak bisa nolak kemauan orang tua kan kalau masih kecil kan. Jadi kepaksa Bu, aduh gimana nih. Kasihan gitu juga. Nah, itu salah satu yang mesti dipahami oleh para ibu. Dari Iya, awal memang gini, kalau 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 bisa ngobrol tuh, nah jadilah kamu dirimu sendiri. Dia senang dikasih kebebasan gitu, Bu. Lahirnya gembira. Nah, kalau misalnya didoktrin dari rahim aja, Bu. Kamu diem loh. Kamu harus nurut mama. Kamu nggak boleh begini-begini. Nah Kota gimana? deh. Bu? Ya, ya kan. Jadi gimana tuh anak? Jadi tidak muharoro namanya, Bu. iya, Dan itu kan butuh pengetahuan juga ya dari seorang ibu ya, Bu ya. Ya, betul. Ya kalau enggak ya akhirnya ya banyak masalah anak lahir nggak semangat. Perkembangannya juga terhambat karena ya bayangkan Bapak Ibu kalau bebek suruh naik pohon, ada kera disuruh berenang, ada kura-kura suruh berlari. Ya kan berat bagi dia. Jika diumpamakan manusia seperti binatang kan, masing-masing punya karakter tuh. Kera disuruh berenang, stres. Kura-kura disuruh lari, ya panik. Ya kan misalnya gitu, bebek disuruh naik pohon. Ya, susah. iya. Kalau dia Izinkan, kera, nah, ayo kamu naik pohon. Oh, pasti semangat dia hobinya di situ. Ikan, kamu berenang. Oh, siap dia, Bu. Nah, gitu ya. iya. Nah, itu Izinkan ya, berbagi aja, saya jadi ingat ketika saya mengandung anak saya, kan saya lagi nyelesain skripsi ya, gitu kan, ya, skripsi. Jadi kemudian ketika apa 8 bulan itu saya maju eh, ujian sarjana. Jadi dalam proses seperti itu. Jadi ketika anak saya lahir, kenapa ya benar-benar cara berpikirnya ya? Cara berpikirnya persis ketika saya sedang belajar, sedang menyelesaikan itu. Ada pemikiran-pemikiran yang dalam ini. iya, Jadi saya sangat mudah berkomunikasi sama anak saya karena pola pikirnya kayak sama gitu loh ya. Cara iya. berpikirnya gitu. Waktu-waktu hamil dia, ibu lagi ngerjain skripsi, connect lah. Iya, itu sudah subhanallah ya. Logikanya connect, Bu. Connect banget. Jadi Dia akan ngerekam itu, gitu. Ya, itu kan satu contoh kasus. itu contoh yang Iya, mm-mm. simpel. Nah, bayangkan kalau ibu lagi hamil, hari-harinya ngerumpi aja, Bu. Eh, Atau hari-harinya menghujat orang gitu. Atau hari-harinya disakiti. Atau atau semuanya hari-harinya itu. dikecewainnya, pasti rasa itu akan kerekam di dia. Mm-mm. Iya. Oke, itu ya, itu mah anjuran aja. Mm-mm. Saya sangat Oke, percaya hal itu. jadi sebutan proses tingkatan kejadian tubuh manusia pertama menggunakan kata-kata sowaro. Nah, sowaro itu menerangkan tentang pembentukan tubuh manusia dalam rahim, menerangkan proses penyusunan tubuh manusia, dan juga proses eh, pembagusan rupa, proses pembentukan rupa yang bagus atau membaguskan rupa itu bahasanya. Dan sowaro juga berkaitan dengan apa? Proses terbentuknya pikiran dan perasaan manusia yang yang dipengaruhi oleh suara. Oke gitu ya. Satu. Yang kedua, ini baru satu udah sejam nih. Oke, yang Anak kedua muda apa? ntar. Yang kedua menggunakan istilahnya kolaba. Kalau enggak, Kolaba. Kita lihat ayatnya di surat 26, 218 dan 219. Eh, 26. Ya. iya. Eh,
Bagaimana kalau ini sekarang tadi masih Bu Leni ya, Bu? Ya kan Bu Leni? Boleh. Hmm. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Oke. Terus Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang. Dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. wataqallubaka dan perubahan gerak tubuhmu. Ya, berarti kolaba itu diartikan sebagai perubahan gerak badan, perubahan gerak tubuh, Bu. Orang yang banyak gerak dengan orang yang tidak banyak gerak, Bu. Sama nggak, Bu? Beda. Enggak. Beda maksud saya. Efeknya, pengaruhnya kepada tubuh. Ya. Dua orang teman, sahabat, satu SMP. Setelah lulus SMP, Bu, ini dua-duanya sama-sama kerempeng, Bu. Yang satu masuk STM, satu masuk Akabri. Oke? SMP-nya sama, keluarnya sama. Tubuhnya sama waktu keluar SMP. Yang satu masuk STM, yang satu masuk Akabri. 3 tahun kemudian ketemu lagi, Bu. Sama nggak Beda ya. kira-kira tubuhnya, Bu? Beda. 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 Pengaruh apa? Pengaruh Perubahan lingkungan. gerak. Perubahan gerak tubuh. Tubuh ini tergantung digerakin untuk apa, kemana, ngapain, Bu. Mengapa ada orang-orang yang bisa nari balet, pandai berenang, loncat indah? Karena tubuhnya terlatih untuk itu. Dan ternyata si tubuh mengikuti proses latihan itu, Bu. Gitu nggak, Bu ya? Ya, Banyak makan, jarang gerak. Apa jadinya, Bu? gendut. Nah, Lebar. ya, tumbuh ke samping. Kurang makan, banyak gerak. Kurus. Nggak kurus langsing. Nah, berarti jadi gini, tubuh ini juga mengalami perubahan. Mengalami pergerakan, Bu. Bahkan mengalami proses pergantian sel, Bu. Nah, boleh nanti ada risetnya ya. Berapa lama sel tubuh kita bertahan dalam diri kita, Bu? Usia sel tubuh kita sih berapa lama sih? Aduh lupa. Dulu pernah tahu sekarang Nah, lupa. iya kan? Pasti kan ada pergantian sel-sel yang mati kan, ada lagi sel yang hidup. Jadi tubuh kita ini selalu berganti sel sebetulnya. Ya, nanti boleh dicek lah oleh para ahli. Ya. Nah, ini namanya takoluba, takolub atau kolaba. Kolaba itu menerangkan tentang perubahan badan, perubahan gerak tubuh atau gerak tubuh kita, fisik kita ini tuh fisik ini ada mengalami proses perubahan, mengalami proses pergerakan namanya. Dari mulai bayi sama aja kita coba riset. 3 bayi yang sama lahirnya, Bu, brosot ya. Yang satu pas brojol langsung nyemplung ke kolam renang, Bu. Yang satu biarin aja nangkarak. Yang satu digendong terus sampai sampai remaja, Bu. Sama nggak tubuhnya, Bu? Beda. Beda. Nah, itu namanya takoluba. Takoluba itu artinya perubahan pergerakan fisik atau tubuh manusia. Tergantung stimulasinya tadi. Stimulasinya diapain nih orang nih? Nah, itu namanya takoluba. Ya, takoluba artinya perubahan, pertumbuhan, gerak fisik kita nih. Ada yang cepat pertumbuhannya, ada yang lambat, gitu ya. Ada kalau stunting kan lambat ya pertumbuhannya kan? Ya. Nah, gitu. Nah, kenapa? Pasti ada sesuatu yang masalah nih yang mesti diberesin. Kenapa anak ini pertumbuhannya telat? Apakah faktor makanan atau faktor pengasuhan atau faktor apa nih? Ini mesti dipecahkan bersama. Oke.
Yang kedua namanya takolluba. Takollub, Walabah. laba. Proses perubahan tubuh fisik, Bu. Ya, ini kan mesti distimulasi tadi. Yang ketiga, sebutannya adalah dababa. Dababa atau dabah gitu. Dabah. Kita Dan lihat ayatnya 638. Nah, sekarang Nah, beralih ke Mas Didi Sasongko. Mas Didi, silakan Mas. Ya, yang masih. Hmm. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihubungkan. dan tiadalah dabbah wa ma min dabbah. Dabbah ya. Diartikannya di sini binatang. Dabbah itu lebih kepada melata. Dan tiadalah dabbah yang ada di bumi wala to'irin dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat seperti kamu. Seperti kamu. Berarti ada kamu yang seperti mereka. Ada kamu yang seperti dabah. Ulangi ya. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi, dabah. Dabah itu binatang melata. Binatang melata itu kan hewan yang punya tulang punggung ya. Ada tulang punggungnya kan. Dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat seperti kamu. Kalau begitu ada kamu yang seperti mereka gitu. Secara fisik derajatnya masih dabah. Dabah tuh binatang melata. Melata. Contohnya gimana? Namanya binatang melata, apa sih kerjaannya, Bu? Ular, kadal, cacing, kalajengking. Kalau ada binatang mati, berapa lama proses pembusukannya, Bu? Nggak tahu berapa lama. Ah, nanti dicek lagi ya. Ikan mati atau apa yang ular mati. Jadi secara fisik sebutannya dabah, Bu. Dabah itu nilainya ya seperti binatang aja. Contoh lagi nih, yang simpel gini. Misalnya satu ketika ada binatang ketabrak, Bu. Mau kucing, mau kodok, mau kadal, tengah jalan ketabrak. Dreng, Bu. Mati. Dipungut, dipulasara, apa dirawat, Bu? Maksudnya, Si itunya, si tubuhnya. biasanya kan dikubur gitu loh, Kang. Ya nggak? Dikubur. Siapa yang nguburnya? Kadang-kadang Atau gini, Bapak Ibu pernah nggak melihat ada bangkai binatang di pinggir jalan? pernah tikus. Pernah. Terus sama Ibu dilaporin ke polisi. Pak polisi lapor ada jenazah di pinggir jalan gitu. Pernah? Enggak sih. Enggak. Dibiarin aja sampai busuk kan? Nah, itulah nilai dabah. Tapi jika yang meninggal itu manusia, Bu, rame nggak, Bu? Rame. Misalnya di jalan tol, ada bangkai, maaf, ada jenazah manusia. Udah mati, heboh nggak? Heboh. Heboh. Pasti ada yang ngamanin kan, dibawa kemana, ke rumah sakit apa ke divisum, terserah. Tapi Ya, kan orang peduli tuh, Bu, kalau jenazahnya manusia kan. ya, ya. Nah, viral. nah, ada, Bu, ada manusia yang ketika mati ya dianggapnya seperti daba aja, biarin aja dah, busuk-busuk sekali gitu, Bu. Jadi nilainya itu orang udah nggak peduli gitu. Ada yang begitu. Oh, jangan sampai begitu kita mah ya. Ya, Dulu ada cerita apa ya?
Ada cerita maling, Bu. Ada cerita maling. Malingnya ketahuan digebugin, Bu. Mm-mm. Mati. Gebugin sekampung mati, Bu. Terus apa namanya tuh? Dimasukin selokan gitu. Sampai membusuk gitu. Jadi orang nggak peduli dia mati gitu, Bu. Enggak. Karena perilaku dia yang jahatnya Yakin. tadi. Seperti karena jahat orang maka memperlakukan tubuhnya seperti binatang aja. Mati juga biarin gitu. Mm. Ya, beda kalau yang matinya orang terhormat kan. Orang yang mulia, oh Bu, rambutnya jangan lepas istilahnya. Dijaga gitu kan supaya jangan terjadi apa-apa. Padahal udah mati. Nah, ada tubuh manusia derajatnya dianggap seperti dabah. Mm. Mm. Kenapa? Karena karakternya dia ya tidak mencerminkan seorang manusia jahat, bengis, jahil gitu ya. Waktu dia mati biarin aja gitu istilahnya gitu ya. Nah, yang keempat ya. Mm-mm. Yang keempat sebutannya an'am, an'am Bu. Ya, an'am artinya apa? Ketika tubuh manusia dalam kandungan, maka dia masih bersifat an'am, masih bersifat kebinatangan juga. Kenapa? Karena fungsi pendengaran, penglihatan hatinya belum aktif. Ya, jadi ketika manusia tidak mau atau tidak menggunakan pendengaran, penglihatan, pemahaman hatinya, maka derajat dia adalah an'am, Bu. Ya, an'am itu adalah sebutan manusia yang tidak mau menggunakan potensi pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Gitu ya. Nah, di surat 39 ayat 6, kemudian surat 7, 179. Kita lihat ayatnya. 39 ayat 6. Silakan lanjut, Mas Didi, Mas Bidi, Mas, Mas Didi, Mas Widi. Boleh Oh, yang maaf, lain lagi. saya tadi apa mute. Dia Iya. menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya istrinya. Dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Ada katanya binatang ternak ya. Mm-mm. Arabnya an'am. Khalaqakum min nafsin wahidah tsumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'am. An'am itu diartikannya binatang ternak. Ini lagi cerita apa? Dia menciptakanmu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya pasangannya, dan dia menurunkan untukmu 8 ekor berpasangan dari binatang ternak. Ketika seseorang itu ada di dalam kandungan, maka stratanya an'am. Kenapa an'am? Karena di dalam perut, dia masih berada dalam 3 kegelapan. 3 kegelapan itu adalah pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati. Makanya Allah memberikan kepadanya pendengaran, penglihatan, dan hati. Supaya tidak jadi an'am. Hmm. 32 ayat 9. Silakan Mas, lanjut, Mas Widi. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuh eh, ke dalam tubuhnya roh ciptaannya. Dan dia menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.
Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruhnya, dan menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, ketika manusia tidak mau menggunakan tiga potensi ini, maka derajatnya tetap an'am. Sebutannya tetap An'am. an'am. Walaupun dia sudah pakai dasi, pakai peci, Bu. Tapi kalau tidak menggunakan ini ya tetap aja an'am namanya. Binatang ternak gitu kan. Ada nggak binatang ternak yang pakai dasi? Ada. Orang yang tidak mau menggunakan potensi pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Surat 779. Masih dalam rangkaian ini, silakan Mas Widi. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang lalai. Alay. Mereka itu bagaikan binatang Ternak. ternak. Mereka yang mana? Mereka yang punya hati. Mereka yang punya hati, tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat Allah. Mereka yang punya mata, tapi tidak digunakan untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti an'am, tetap jadi derajatnya an'am, Bu. Jadi sebutan manusia dengan an'am ketika dia tidak mau menggunakan tiga potensi PPH-nya. Walaupun sudah lahir nih. Ya, makanya sebelum lahir atau ketika lahir dia diberi pendengaran tadi. Ketika manusia lahir, pendengaran, penglihatan, dan hatinya diaktifkan. Ya, 1678. Sorry. 1678. Nah, diselesaikan sampai sini, Dan Mas Widi. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, ketika manusia tidak mau bersyukur, tidak mau menggunakan nikmat berupa pendengaran, penglihatan, hati, maka sebutannya bertahan di an'am. Ya, an'am itu ya binatang ternak. Oke, yang keberapa sekarang? Yang kelima. Yang kelima, tubuh manusia, tubuh fisik manusia disebut dengan badan. Badan. Ya. Gerak badan. Gerak badan. Gitu kan? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badan itu sudah naik dari an'am, Bu. Ya, kita lihat. Jadi gini, badan itu atau sebutan badan itu tubuh ketika tubuh ah, apa namanya? Coba lihat ayatnya dulu ya. Surat 1092. 1092. Nah, sekarang Pak Gatot. Pak Gatot silakan. Baik Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ini mesti dilihat dari ayat 90-nya nih. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu. Badan ya. Ya. Arabnya juga badan sama.
Fal yauma nunajjika bi badanika, badanmu, badan artinya. Jadi ada tubuh yang disebut sebagai Badan. badan. Coba lihat ayat dari 90-nya. Silakan. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Oh, ini lagi ada cerita apa? Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun Oh, dan bala tentaranya. Oke, nah, iya. 91. Apakah sekarang baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu. Dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Oke, terus. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi, badan itu menerangkan derajat Fir'aun. Badan itu menerangkan posisi tubuhnya Fir'aun. Karena tubuhnya Fir'aun di ayat ini disebut sebagai badan. Badan. Satu ya. Nih, satu itu. Yang kedua, atau gini, badan itu kan badaniah, yang sifatnya badaniah, Fisik ya. fisik. Ketika kita mengikuti atau ketika diri kita cenderung mengikuti kehendak fisik, kehendak badaniah, ya itu berarti ya sebutannya badan gitu, badaniah gitu. Dibanding kecenderungan kepada Musa gitu, Bu. Contoh gini yang gampang, Bu. Misalnya kita datang kondangan. Kondangannya di hotel bintang 7. Bintang 7. Bintang 5. Tuh, makanannya banyak. Pas lihat makanan, oh, semuanya makanannya enak-enak, Bu. Nah, gravitasi badania atau kecenderungan badan ingin makan semuanya enggak? Iya. 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 Wah, perbaikan gizi nih gitu. Terus tapi Musa berkata, kecerdasan berkata, ingat umur. Nah, ini kolesterol. Misalnya, ini lemaknya kebanyakan nih, ini minyaknya berlimpah. Ah, gitu terus gitu, Bu. Nah, yang mana yang menang? Pikiran Tergantung. cerdasnya atau kecenderungan badaniahnya memperturutkan kecenderungan badan? Memperturutkan badan. Tergantung. Tergantung Nah, ini. iya, kalau kita pakai kecerdasan memikir dulu, "Ah, ini walaupun enak, tapi kan udah nggak cocok bagi kita nih." Berarti kan Bahaya. masih mikir tuh, yang tidak berpikir ke situ, Musa diem lu, aku nih mumpung masih ada makanan enak nih, dia 4 aja, Bu. Nah, berarti ketika manusia lebih condong kepada kecenderungan badania, namanya kecenderungan fisik namanya, maka dia masih sebutnya badan, Bu. Nah, yang kedua, badan itu juga menerangkan derajatnya atau posisinya unta. Ibu tahu unta? Secara fisik dia bagus, kuat, Bu. Nah, unta itu kan bisa hidup di padang pasir berhari-hari nggak minum gitu dan seterusnya. Dia bisa adaptasi di situ. Jadi secara badan dia itu kokoh gitu ya. Nah, tetapi kecerdasannya belum maksimal gitu. Maaf misalnya ada orang yang lebih cenderung memperhatikan faktor fisiknya, bagaimana tubuhnya indah gitu. Bagaimana tubuhnya menarik, bagaimana tubuhnya kuat, bagaimana tubuhnya itu gagah gitu, Bu. Tapi otaknya kosong.
Nah, itu berarti badan, Bu. Badan tuh tubuhnya bagus, tapi belum diisi dengan kecerdasan yang seimbang gitu, Bu. Badan namanya, Bu, gitu ya. Sehari-hari hanya ngurusin penampilan fisik aja gitu kan. Nah fisiknya memang bagus. Nah, fisik yang bagus itu badan, Bu. Sebutannya badan gitu. Makanya dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi dua-duanya mesti dibangun gitu. Tidak cukup hanya mempercantik fisiknya, tapi juga mesti mempercantik jiwanya gitu. Supaya nanti naik kelas di atas badan. Ya. Badan juga menerangkan tentang unta. Surat 2236. Coba lihat ya. 2236. Sekarang tadi siapa ya? Masih Pak Saya. Gatot. Oh, Pak Gatot. Silakan. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Kemudian apabila telah roboh mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya. Dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Bawahnya apa? Mudah-mudahan kamu bersyukur. Oke. Budna. Wal budna. Budna dari kata badana sama badan, budna sama ya. Dan telah kami jadikan untukmu budna, badan-badan. Diartikannya unta-unta. Jadi badan itu menerangkan tentang tubuh yang bagus, tubuh yang kuat, Bu. Tapi tadi jiwanya belum kuat. Kecerdasannya belum tumbuh gitu. Jadi baru fisiknya yang kuat. Fisik yang kuat itu disebutnya badan, Bu. Fir'aun tenggelam di laut, tapi nggak rusak tubuhnya. Betul nggak, Bu? Oh gitu. Iya, Fir'aun kan tubuhnya nggak rusak, Bu. Sampai sekarang masih ada tubuhnya diawetkan. Iya, budna itu badan atau tubuh fisik yang kuat. Kuat. Contoh lagi nih, Pak Gatot masih sanggup nggak sprint 100 meter? Sanggup, tapi habis itu ya amsyong. Ngos-ngosan, pingsan. Iya. Iya, iya kan ada orang yang di usia 40, 60 masih kuat misalnya gitu. Ya, nah, budna atau badan itu menunjukkan fisik yang kuat gitu, terjaga gitu. Kuat karena kita jarang olahraga, makan sembarangan ya badannya lemah loh, yuk cepet capek kan gitu ya. Iya. Capek, cepat lemah, cepat itu. Belum belum naik level ke budna. Budna itu tubuh yang kuat, yang Sehat. sehat gitu ya. Secara fisik memang sehat kuat tuh. Kayak binaragawan, binaraga gitu, atau olahraga atau atlet. Atlet itu kan fisiknya dilatih terus tuh. Iya. Iya. Tubuhnya itu kuat gitu. Jadi nggak cepet rusak gitu, nggak cepet. Nah, gitu. Nah, yang keenam, 6 dari 11 ya. 6 dari 11. Itu sebutannya apa? Asaro. Asaro. Kita lihat ayatnya ya. Surat berapa? 76 ayatnya 27 28. 76 27. Sekarang Bu Ratna, silakan Bu Ratna. Ya, terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Insan ayat 27. Sesungguhnya mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak mempedulikan kesudahan mereka pada hari yang berat. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Persendian tubuh diartikannya asrohum, asrohum.
Nahnu khalaqnahum, kami telah menciptakan mereka, wasyadadna, dan kami menguatkan asrohum, asaro, asro ya, diartikannya persendian tubuh. Ya, jadi asaro adalah ketika tubuh, gini, tubuh disebut sebagai asaro ketika apa namanya tuh, derajatnya sih masih masih belum sampai ke si jasad ya. Apa maknanya di sini coba? Persendian. Persendian tubuh. Apabila kami menghendaki, kami sungguh mengganti, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Jadi tubuh disebut sebagai asaro, itu punya arti bahwa tubuh itu adalah kayak kurung, Bu. Penjaranya jiwa. Oke. Asaro dari kata sirun juga, rahasia gitu. Jadi asaro itu ketika tubuh manusia jadi penjara buat jiwa gitu. Gini, ada jiwa-jiwa yang terpenjara di dalam tubuhnya. Oke. Nah, tubuh ketika dia menjadi penjara bagi jiwa, maka tubuhnya itu sebutannya asaro. Ya, Analogi apa ini contohnya kemana ya? Saya lagi oke. membayangkan orang Nah, yang sekarang kita tambahin ayatnya biar ada pelengkap ya. Misalnya gini. Misalnya surat 8 ayatnya 87. Surat 2 85 lah misalnya. Misalnya surat 2 85. Nah, ini belum belum dong ini ya. ya Belum dong. Kita lihat dulu. Surat bukan Al-Baqarah ayat bulan 85. Kemudian kamu membunuh dirimu dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir itu terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Ada kata-kata tawanan. Tawanan ya. Coba lihat. Kita baca ulang. Kemudian kamu di sini ada tambahan Bani Israel. Kemudian kamu membunuh dirimu. Summa antum haulai taktuluna anfusakum. Kemudian kamu membunuh potensi dirimu. Oke. Kemudian kamu membunuh potensi dirimu. Watukhrijuna fariqom minkum, dan mengeluarkan segolongan daripadamu dari kampung halamannya. Jadi ada orang-orang yang membunuh potensi diri atau dia mengeluarkan potensi yang ada pada dirinya. Misal gini, Bu. Kan kalau manusia itu sehat, maka dia bisa berketurunan. Oke, berketurunan nih. Kalau maaf, kalau laki-laki dia bisa memproduksi misalnya apa namanya, spermatozoa, perempuan bisa menghasilkan telur opum kan? Nah, misalnya ada orang yang membunuh potensi dirinya, termasuk mengeluarkan kemampuan potensi dirinya. Dia melakukan vasektomi misalnya, Bu. Dikebiri ya, biri. Nah, yang perempuan rahimnya dibuang misalnya. Itu termasuk membunuh potensi diri atau mengeluarkan
mengeluarkan sebagian dari potensi dirinya namanya. Dan kamu bantu-membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Nah, ada kong kali kong kerjasama antara orang yang mau mengeluarkan atau membunuh potensinya dengan orang yang siap membantu melakukan itu juga gitu. Kong kali kong tuh. Makanya pada dasarnya sebetulnya apa namanya tuh apa vasektomi kan diputus ya Bu ya. Diputus itu sebetulnya pada dasarnya nggak boleh kecuali ada alasan yang lebih kuat ya. Misalnya kan gini ada orang yang misalnya menurut diagnosa dokter kalau ibu hamil lagi bisa membahayakan nyawa ibu. Misalnya entah apa alasannya nggak tahu. Jika ibu hamil kembali nih maka bisa membahayakan nyawa ibu. Terus gimana caranya? Ya ibu karena pertimbangan medis nih tidak boleh hamil hamil lagi gitu, misalnya gitu. Maka kemudian ditutup kan rahimnya atau dikiret atau diangkat rahimnya misalnya karena sebuah penyakit kan. Nah, jika itu untuk kemaslahatan yang lebih baik itu dimaafkan. Dalam Quran tuh ada namanya nasih mansuh. Nasih mansuh tuh kita boleh mengganti satu ayat dengan ayat yang lebih baik. Contoh lain seperti hitan. Hitan itu kan membuang, Bu. Membuang bagian dari tubuh kita kan? Tetapi karena dengan dibuang itu akan lebih sehat, lebih higienis, lebih baik, maka itu jadi boleh gitu. Tapi jika nggak ada alasan, nah itu yang tidak boleh gitu. Nah, terus tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, ada orang yang karena sesuatu hal potensi dirinya mati, Bu. Misalnya dia tidak bisa punya anak. Apakah suaminya yang masalah atau istrinya yang bermasalah atau potensi yang lainnya gitu. Nah, ketika potensi jiwanya terpenjara, Bu, dia tidak bisa berpotensi lah, tidak bisa apa istilahnya itu ya, Mengembangkan diri gitu ya. mengembangkan dirinya. Misalnya ada orang ingin punya anak tapi nggak bisa punya anak karena ada masalah dengan organnya. Kamu tebus mereka. Ada orang yang berani bayar berapapun yang penting punya anak. Ada nggak gitu, Bu? Ada banyak. Dengan bayi tabung, dengan apa istilahnya itu apa disuntik tuh. Wah, Ya. berbagai macam cara. Ada yang sampai ratusan juta untuk dapat anak, Bu. Untuk bisa punya anak aja. Itu bahasanya. Jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, berarti ada potensi dirinya yang terpenjara, tidak bisa keluar potensinya, Bu. Maka kamu tebus mereka supaya mereka berpotensi gitu. Oke? Padahal mengusir mereka terlarang bagimu. Makanya orang yang diberikan kesempatan punya potensi itu jangan dibunuh gitu. Karena di pihak lain, di sisi lain ada orang yang ingin punya itu aja susah gitu. Apa kita punya temen, Bu, memang tadi menurut diagnosa dokter ibu nggak bisa punya anak. Akhirnya kan diusahakan dengan bayi tabung, Bu. Dan itu dia mesti bayar ratusan juta gitu. Waktu disuntikin itu si janinnya ke rahim dia nggak boleh batuk, nggak boleh bersin, Bu, nggak boleh dehem. Ketika dia batuk gagal tuh. Waduh, ulang lagi, Bu. Oh Aduh, iya. ada yang begitu kan gitu, Bu. Nah, seperti itu. Nah, makanya waktu itu dulu pernah ada terjadi kontroversi pro kontra bagaimana hukum berkaitan dengan KB. KB itu kan keluarga besar ya, Bu ya. Keluarga, Sudah berencana. oh, keluarga berencana. Berarti setiap keluarga harus punya rencana. Rencana. Kapan punya anak, kapan istirahat. Nah, itu kan pro kontra. Yang lain berkata nggak boleh karena membunuh potensi.
Yang lain beranggapan jika tiap tahun punya anak, kasihan ibunya. Pertama. Yang kedua kan nggak kerawat, dan seterusnya, Bu. Nah, dalam hal ini kan harus ada jalan tengah nih. Nah, kalau kita baca tuntas ayatnya, Bu, Quran juga memberikan bimbingan supaya ada jarak antara satu anak dengan anak yang berikutnya. Makanya Quran menganjurkan hendaklah setiap ibu menyusukan anaknya 2 tahun. 2 tahun itu berarti jangka minimal, Bu. Nah, 2 tahun baru punya rencana lagi punya anak berikut. Jadi KB yang boleh itu bukan membunuh potensinya, tapi Ngatur ya. mengatur jarak gitu. Jarak antara anak yang pertama dengan yang kedua dengan yang ketiga. Paling cepat 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun baru berencana lagi. Berarti selisihnya kan bisa 2 tahun atau 3 tahun. Berarti selisihnya itu 2 atau 3 tahun ke anak berikut. Kalau tiap tahun punya anak kan atau bisa, kehabisan darah ibunya nanti. Kapan istirahatnya, Bu? Pak, Kang, kalau gitu pertanyaan ini kan ini berjarak, tapi adakah batasan punya anak gitu? Apakah memang Tadi minimal waktu sapihnya 2 tahun. ya, Waktu penyusuan atau ya, pengasuhan bayi itu 2 tahun minimal. ya, Berarti setelah 2 tahun baru punya rencana lagi kan? ya. Maksud saya Bukan, apakah bukan dibunuh, bukan dibunuh. baik? Ya, adakah tuntunan dari Al-Quran ada sebaiknya batasannya 5 anak atau 4 anak dengan rentang waktu misalnya 10 tahun. Tetapi orang tersebut masih dalam masa yang produktif ya. Dan Iya, selama dia produktif nggak masalah. Makanya tadi lihat lagi pertimbangan kesehatan ibunya. Dia masih bisa mengandung, tapi jika misalnya mengandung kembali, fisiknya sudah tidak bisa tahan, mengakibatkan bisa mengancam nyawanya, maka di situ ambil keputusan, oke, berhenti gitu. Nah, kalau jumlah nggak ada, harus 1, harus 2, harus 10 nggak ada, Bu. Kadang-kadang kan ketika sampai usia, walaupun pengen, ya nggak bisa lagi, udah nggak bisa, ya udah nggak bisa. iya, Misalnya kalau udah lewat 50, udah menopause kan udah sulit untuk mendapat anak lagi gitu, Bu. tapi Kan ini usia masih produktifnya kan produktif. 20 sampai 40 kan gitu. Ya, kalau dalam usia sebegitu kan, kalau 2 tahun bisa anak 10 gitu. Iya, makanya tadi lihat faktor lain. Karena ibu tidak boleh disusahkan sama contoh ayat ini. Ayatnya ada ya. Contoh nih. Nah, ini contoh ayatnya gini. Contoh. Ya, ini sekarang tadi yang sedang membaca siapa ya? Halo, Ibu Ratna ya. Bu Ratna tadi, masih Bu Ah, Ratna. ya, silakan Bu. Surat Al-Baqarah ayat 233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan pemusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Gimana, Bu? Iya. Iya. Para ibu, ini kan pilihan. Manusia kan dikasih kemampuan berpikir, logik tadi. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Berarti selama dia penyusuan, ya jangan ada lagi di dalamnya. Kan nanti kusut atuh. Masa sambil nyusuin sambil hamil gimana, Bu? Iya. Ya, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Jadi sempurna penyusuan 2 tahun. Oke.
Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan ma'ruf. Ibu yang sedang mengandung plus ibu yang sedang menyusui jangan diberi beban berat. Sambil nyusui, sambil ngepel, menyusui sambil masak, menyusui sambil kerja keras, menyusui sambil mikir ini itu. Atuh kasihan, Bu. Ya, kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu tadi. Ibu mah jangan susah ketika apalagi sudah menyusui. Supaya tadi produksi ASI-nya bagus kan? Hanya makanan dan pangan dan apa tadi sandang dan pangannya mesti cukup. Oke, lanjut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kesanggupannya berkaitan dengan tadi pengasuhan. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Nah, jadi yang tahu siapa ini yang ngatur nih? Jika Ibu. setahun punya lagi, setahun brojol lagi. Sengsara nggak ibunya, Bu? Iya. Iya, berat. Dan jangan pula, apa tadi sini? Dan seorang ayah karena anaknya. Lah, penghasilan katakanlah sebulan 3 juta. UMR sekarang berapa di Jakarta, Bu? 5 juta. 5 juta katakanlah. Nah, anaknya 10. Tunji, Bu. Aduh, kumaha. Riweuh, Ben, Bu. Ibunya susah, bapaknya susah, anaknya nggak kurang gizi. Jangan seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Ya. Dan juga seorang ayah karena anaknya. Berarti harus diatur nggak? Kan mesti diatur, jangan sampai sengsara nih. Ibunya sengsara, bapaknya sengsara, anaknya juga menderita. Kurang perhatian, kurang kasih sayang, kurang gizi. Ya udah, yang terjadi apa? Stunting. Gitu. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan musyawarah, tidak ada dosa. Ya kalau sanggup sebelum 2 tahun berencana punya anak lagi, ya kalau sanggup kan tadi kembali ke kesanggupan kan? Nah, tidak kalimatnya apa? Tidak dosa. Tapi jika nyusahin jadi dosa nggak, Bu? Iya. Ya kalau nyusahin berarti buat dosa sendiri. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu. Dengan syarat kamu memberi bayaran yang penuh kepada orang yang mengasuh tadi. Hanya oke lah seorang ibu punya anak setiap 2 tahun, Bu. 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 2. Banyak duitnya. 10 anak, 10 babysitter. Gimana? Susah nggak ibu bapaknya? Iya, repot lah banyak. 10 anak. Punya 10 babysitter. Kebayar semua duitnya banyak, Bu. Ya kalau sanggup bayar silahkan. Tapi kalau enggak, jangan nyusahin sendiri maksudnya, Bu. Ya, betul. Nah gitu. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dan ketahuilah Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi dikembalikan ke kita masing-masing. Sanggup enggak? Enggak sanggup jangan maksa. Maksa dosa gitu loh. Walaupun pada awalnya ini ada anjuran menyapi itu selama 2 tahun. Setelah 2 tahun baru berencana lagi. Makanya keluarga berencana. Jadi semuanya direncanakan gitu ya. Nah, kapan boleh mengandung lagi gitu. Kapan stop dulu mengandungnya. Bukan dibunuh tapi di stop gitu. Ya, kan beda ya. Ada yang di stop dulu kan? Ya. Apakah dengan diikat atau dikasih apa gitu ya supaya tidak terjadi pembuahan gitu. Atau si suami harus tahu jangan keluar di dalam. Keluarnya di luar. Keluarnya di luar. Gimana ceritanya? Iya, ketika dia berhubungan jangan sampai keluar di dalam. Keluarnya di luar. Kan tidak terjadi pembuahan kan? Nah, gitu. Ya nggak apa-apa. Iya. Ini berkaitan dengan pengasuhan gitu.
Oke, kembali ke apa tadi ceritanya? Asal. Sebutan manusia dengan asaro. Asaro itu ketika tubuhnya menjadi penjara bagi jiwa, sehingga jiwanya tidak keluar potensinya gitu, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Supaya jiwanya tidak terpenjara di dalam tubuh, maka tubuhnya harus sempurna. Betul nggak, Bu? Ya. Tubuh yang tidak sempurna Ya. itu kan tidak bisa mengeksekusi potensi jiwanya, Bu. Mm-mm. Misalnya ingin ikutan maraton, Bu. Ingin ikutan lari maraton. Tapi lututnya Mm-mm. cedera, kan nggak bisa. Jadi Mm-mm. Ya, potensi jiwanya nggak bisa tuh. Atau dia ingin apa? Karena gini, setiap potensi jiwa kan mesti didukung sama fasilitas tubuhnya kan? Ya. Ketika tubuhnya terjadi kerusakan, cacat, maka si potensi jiwanya terpenjara dalam tubuhnya tadi itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu, Bu. Ya. Nah, asaro itu ketika tubuh menjadi penjara bagi jiwa. Mm. Mm. Jiwa, potensi jiwanya tidak bisa diekspos, tidak bisa dieksplor gitu, Bu. Ya. Kayak gitu tadi. Baik. Udahlah gitu kira-kira. Ya. Banyak Kan contohnya gini ya. tadi sudah ya. Heeh. Ya gitu ya. Bisa yang Tapi ke ini Bu ini ya kebayang ya, mm, mm, mm. ada ada jiwa yang terpenjara dalam dalam tubuh fisiknya, Bu. Ya. Ya. Tubuh fisik yang menawan menjadi penjara jiwa itu namanya asaro namanya. Mm, mm. Asaro. Oke, udah jam 10. Berarti sisa berapa? Ada Solaya 7 ya. Ya, ada Solaya, Solaya, ya, kemudian Jisim, Mm-mm. Isim, dan Jisim, berikutnya apa? Jasad, Jasad. kemudian Mazako, Mazako, dan yang terakhir Anasa. Mm. Mana? 5 lagi ya, 5 Ya. ya. 5 lagi yang belum. Mm. Nah gitu. Baik, baik. Kita Demikian ada sementara, monggo kembalikan ke Ibu Tini. iya. Jadi ternyata ya Allah, minta ampun ya. Subhanallah. Dari sisi tadi yang paling saya sangat menyentuh itu yang tadi yang pertama ya, bahwa ketika kita memang mesti meniatkan ibu nih ya, seorang ibu yang Ya, punya Yang mengandung. mengandung Bandung. biasa sekali, karena segala sesuatu dari niat ya. Ketika Betul, niat betul. kita demikian kuat, itu akan insya Allah menjadi satu apa? Jadi terkabul oleh Allah. Dan kalau kita bicara dalam konteks ibu yang mengandung akan terbawa ke dalam kandungannya apa bayi yang dikandung gitu, sehingga betapa pentingnya niat dan perilaku kita ibu ya ketika mengandung ya. Dan ini proses awal dalam memastikan the next generation. Ya, ini yang pembelajaran saya eh, sangat terkesan sekali, sangat ini. Yang lain juga tentunya ya. Ya. Jadi insya Allah kita bisa sama-sama berbagi pentingnya hal ini untuk semua eh, wanita ya, semua baik yang mau jadi ibu, yang sebelum jadi ibu maupun ketika sudah jadi ibu mengandung, karena ini akan apa menjadi menentukan kualitas manusia yang akan dihadirkan ke bumi ya, gitu. Ya, betul, Bu. Itu jadi insya Allah kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk menggaungkan masalah ini. Itu yang rasanya saya sampai sekarang masih mikir ya terus gitu ya, begitu. Jadi nomor pisan Kang Iyip, teman-teman Iya, kalau sama-sama ada yang Ya, semuanya. Bu, Terima kasih sama-sama. sudah Terima bergabung. kasih. Oke, ya, kita tutup dulu. Alhamdulillah. Oh, Oke, terima kasih semuanya ya. Ya, terima kasih.